Sebagai gereja kadang-kadang kita juga bertanya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, ketika pergumulan di 2026 masih terus berlanjut dari 2025 dan belum berakhir, belum ada perubahan. Ketika sakit penyakit dari 2 tahun yang lalu masih hari ini kita jalani dan rasakan. Ketika masalah-masalah keuangan di dalam keluarga belum ada progres yang lebih baik. Yang selalu kita lakukan adalah bertanya dalam doa. Tuhan, mau sampai kapan ini terjadi? Tuhan, apakah tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan yang Tuhan bisa kerjakan bagi keluarga kami? Tuhan, apakah penyakit ini memang tidak ada obatnya sehingga saya harus tetap bergumul dengan obat yang begitu banyak setiap saat tapi tidak ada perubahan dan tidak membuat saya sembuh? Kita memulai juga dengan pertanyaan. Ketika gereja sebagai persekutuan juga menghadapi banyak hal di tempat-tempat lain, gereja mengalami banyak intimidasi. Gereja dibakar. Gereja ditutup, tidak boleh beribadah, tidak boleh ada persekutuan umat Tuhan, mau di sebuah tempat di rumah di lapangan di mana saja. Selalu terjadi persekusi, selalu saja terjadi penolakan di mana-mana terhadap aktivitas gereja. Lalu kita bertanya sebagai lembaga, Tuhan, di mana keadilan-Mu ketika Engkau melihat gerejamu, umatmu ditindas, umatmu dipersulit? Kita bertanya, kenapa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berkuasa itu tidak bisa menghardik orang-orang yang ingin mempersulit ibadah umat dan sebagainya? Kita bertanya dalam doakah, dalam refleksi kita kah? Saudara-saudara, tidak salah memulai dengan pertanyaan. Sebagaimana pendekatan metodologi penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa di dalam penulisan karya tulis akhirnya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu harusnya dikembalikan dulu di dalam diri kita. Bukan langsung disorong kepada Tuhan. Harus ditanya dulu, Tuhan, apakah yang salah dengan hidupku? Tuhan, apa yang salah dengan keluargaku di hadapan-Mu? Sehingga masalah ini, pergumulan ini, kesulitan ini tidak pernah usai, tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti kami alami. Kita sulit untuk mempertanyakan itu dalam diri kita, tetapi lebih cepat mempertanyakan keadaan kita kepada Tuhan agar harapannya Tuhan mengubah secepat kehendak kita dalam hidup ini. Kalau kita bertanya terhadap diri kita lebih dulu, kita tidak cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau orang lain. Yang sering terjadi dalam hidup kita adalah kita menjustifikasi orang lain lebih dulu, menunjuk orang lain lebih dulu, marah-marah sama Tuhan lebih dulu. Kita lupa keadaan itu dimungkinkan terjadi karena kita belum berubah. Karena kita masih berkompromi, mentolerir dosa di dalam hidup kita. Kita masih menikmati ketidakbenaran. Bahkan pura-pura tidak tahu bahwa kita sedang melakukan kejahatan bagi orang lain, melakukan tindakan yang tidak memanusiakan dirinya, melakukan ketidakadilan terhadap mereka. Kadang kita melakukan itu dalam kesadaran pikiran, tapi kita memperlakukan keadaan itu seakan-akan itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, gereja selalu harus menjawab lebih dulu fenomena pergumulan yang dialami sebelum dia mempertanyakan itu dan membutuhkan jawaban dari yang lain. Dia harus gumuli dulu keadaannya.
Pertanyaan saya, apakah ketika Bapak Ibu bergumul dalam keluarga, di dalam gereja Tuhan sebagai sebuah persekutuan, sebuah institusi, kelembagaan, gereja, kita bertanya dulu apa yang terjadi dan kita hadapi itu sebagai sebuah dampak, sebuah konsekuensi dari keadaan yang kita alami. Atau kita justru menganggap bahwa ini adalah bagian dari penghukuman Tuhan bagi kita. Tuhan gak pernah menghukum Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan mendidik, ya. Kalau Tuhan sedang mengubah kita, ya. Itu Tuhan lakukan tiap hari. Pada saudara dan kepada saya, kepada kita semua, Tuhan melakukan proses itu. Hanya saja kita tidak peka karena relasi kita dengan Tuhan tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi bagi mereka yang punya relasi dengan Tuhan cukup intim, cukup akrab, mereka akan paham. Kalaupun mereka harus menghadapi banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak masalah, mereka akan bilang sama Tuhan, "Enggak apa-apa Tuhan. Kami tahu kami sedang dibentuk lewat masalah ini. Kami sedang diproses untuk semakin dewasa. Kami sedang dibina untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas di dalam hidup kami."